Assalamualaikum, what's up Konawa? Welcome back to my channel, Bang Ziz. Alright. Kita tidak bisa berharap dengan Bobby. Okay. Bobby itu dia tidak punya kemampuan apa-apa. Oke. Siap untuk membackup beliau, begitu. Jawab Karena dengan cepat, kaminya berapa orang? seluruh masyarakat Medan. Oke, balik lagi di Bajrit Podcast, di mana ada banyak cerita, di situ banyak kuahmu. Oke, jadi sebelum kita mulai podcastnya mau nyampaiin dulu bahwasanya Kopi Konawa ini ready dari jam 11 siang sampai jam 11 malam tuh kalau weekday, Pak. Ya. Tapi kalau weekend sampai jam 12 malam bukanya. Nah, hari ini kita bicara Kota Medan bersama Bapak Nasir. Ini ada Bapak Nasir, beliau adalah seorang pemerhati politik Kota Medan, Ya. juga masyarakat Kota Medan dan yang Suara mewakili masyarakat. suara masyarakat. Kota Jadi Medan. ada satu pertanyaan saya untuk pembuka sama Pak Nasir ini, apa yang menjadi beda kepemimpinan Pak Ahyar dengan kepemimpinan Pak Bobi Nasution, Pak? Yang terasa dalam hati Bapak? Ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang diluangkan untuk bincang-bincang. Siap. Ya, kepada kami, terutama ya saya selaku salah seorang penduduk ya Kota Medan. Siap. Terkait dengan apa yang sudah ditanyakan oleh Adinda. Siap. Ya, Pak. Tentu setiap leader ataupun setiap pemimpin itu sudah pasti beda caranya, programnya, visi misinya itu sudah tentu, barang tentu sudah pasti beda. Artinya kalau orang bijak bilang ya lain lubuk lain ikannya, kan begitu. Benar. Pertama, tentang kepemimpinan Pak Ahyar. Pak Ahyar ini seorang leader, bisa saya katakan beliau juga seorang yang cukup visioner. Oke. Tetapi di era kepemimpinan beliau dalam memimpin Kota Medan, beliau berada di saat transisi. Jadi dalam rangka untuk menjalankan visi misinya, ya beliau belum begitu greget, belum begitu terasa, belum begitu dinikmati oleh masyarakat Kota Medan. Oke. Begitu. Jadi bila dibandingkan dengan sekarang, ya Bobi yang berpasangan langsung dengan Pak Aulia Rahman, mereka ini tentu lebih semangat, lebih greget, Iya. ya, lebih luar biasa tentunya. Kenapa? Mereka inilah kalau bisa kita katakan adalah kategori golongan pemuda milenial. Artinya masih muda dan cukup visioner. Oke. Terbukti dengan yang sekarang, ya, terbukti dengan yang sekarang. Ya, wajah Kota Medan itu dengan kepemimpinan dua orang ini itu cukup dirasakan oleh masyarakat Kota Medan. Salah satunya ya pembangunan yang begitu ya cepat terasa. Salah satunya infrastruktur jalan. Kita ambil perbandingan sedikit, kembali ke Pak Ahyar dengan yang berpasangan langsung kemarin dengan Pak Eldin. Mm-hmm. Ya mereka cukup, kalau kami masyarakat Kota Medan hanya melihat ya pembenahan ya taman-taman. Kalau untuk pembangunan infrastruktur, artinya ruang terbuka hijau, Oke. hanya mereka hanya fokus di situ. Oke. Jadi kalau Pak Bobi dengan Pak Aulia Rahman, ya tidak salah sebenarnya masyarakat Kota Medan ini, masyarakat Kota Medan ya mengawinkan
ya kedua pemuda milenial ini, ya, karena saya lihat sama-sama cerdas, sama-sama religius, sama-sama visioner. Oke. Nah, begitu. Menurut Pak Kosim, Ya. setuju nggak apa yang disampaikan Pak Nasir, Pak? Ya, kalau saya tidak setuju, cuman saya tidak melihat dari aspek yang disampaikan, Oke. tapi saya melihat dari kinerja Bobi. Ada satu hal, memang Bobi ini unik. Unik kenapa sih unik? Iya, saya ngerasain itu. Dia berbeda dari pemimpin Kota Medan sebelum-sebelumnya. Iya, benar. Pertama, saya lihat dia energik, kedua dia berani, kemudian dia visioner, kemudian dia bergerak cepat dalam merespon dari keluhan masyarakat. Itu satu. Kemudian ada kelebihan dia lagi, dia seorang putra dari menantu ya dari seorang presiden saat ini. Itu juga menjadi nilai plus dan itu menjadi bagi masyarakat Medan ini adalah pemimpin yang potensial dalam arti untuk mempercepat pembangunan di Kota Medan. Oke, benar. Kalau tindakan tegasnya itu dia baru-baru ini aja dia ganti PUD pembangunan karena tidak bisa koordinasi dengan timnya. Kemudian dia ganti itu pengurus direksi di Rumah Sakit Peringadi. Sekarang Rumah Sakit Peringadi itu pelayanannya lebih bagus jauh, belum pernah dalam sejarah pelayanan rumah sakit. Iya. Pernah ngerasain Bapak? Iya. Kebetulan saya mengantar istri waktu itu ke Peringadi dan istri juga mengaku pelayanannya cukup bagus hari luar ini. biasa. Kalau itu belum pernah terjadi selama pemimpin yang sebelumnya. Kemudian ada lagi saya lihat dia juga seperti revitalisasi Stadion Teladan. Iya. Jadi kemampuan sayangnya gerak cepat yang mau dilakukan Bobi dan yang sedang dikerjakan Bobi tidak diimbangi dengan OPD, organisasi perangkat daerah Kota Medan yang ada. Ini yang jadi kendala. Akibatnya contoh lampu pocong. Kemudian benar. gedung Kajari yang baru dibangun runtuh. Nah, jadi tidak diimbangi gairah kepemimpinan Bobi itu dengan OPD yang ada. Dengan OPD yang ada. Ini jadi masalah di Kota Medan. Akibatnya kenapa Kota Medan menjadi serapan anggaran Kota Medan itu urutan ke-14. Bayangin. Kacaunya sistem yang ada di Kota Medan. Tapi saya melihat ini Bobi ini pemimpin bukan hanya aset dari Kota Medan. Bobi ini saya lihat akan menjadi aset dari bangsa ini. Kenapa? Saya melihat bebet bobot. Ada kebiasaan bagi kita itu kita selalu melihat seorang pemimpin harus kita lihat dulu latar belakangnya. Harus kita ketahui. Dia ini kan juga keturunan raja dari Nasution atau si Baror Nasution. Dia dari orang tuanya juga pejabat di Dirut PTP 1. Artinya DNA dia memang DNA pemimpin. Itu yang untuk jiwanya jiwa leader. Untuk sementara itu mungkin ada tambahan dari Ya, benar apa yang disampaikan oleh Pak Kosim, karena semangat beliau untuk membangun Kota Medan itu memang sangat luar biasa. Makanya kita masyarakat Medan itu sangat antusias dan mendukung penuh program-program yang telah dicanangkan oleh Pak Bobi itu sendiri. Karena di saat beliau terpilih ataupun diberikan amanah oleh penduduk Kota Medan, itu memang beliau secara langsung menyatakan kalau teman-teman kemarin membaca berita di media, itu langsung di perwakilan rakyat Kota Medan itu dia nyatakan, disaksikan oleh seluruh partisan politik. Pas di ulang tahun Kota Medan waktu itu, dalam rangka untuk mewujudkan Kota Medan yang berkah, maju, kondusif, beliau mempunyai 7 misi. Itu dia yang disampaikan itu bagaimana Medan itu menjadi Medan yang berkah, Medan yang maju, Medan yang bersih, Medan yang membangun, Medan yang kondusif, Medan yang inovatif, Medan yang beridentitas. Di samping itu, di samping 7 misi, ada juga 7 program prioritas
Iya. yang dicanangkan oleh beliau, dan itulah yang terlihat dan dirasakan oleh Masyarakat, Kota Medan termasuk sekarang. Pak Nasir ngerasakan. Benar. Oke, Kita 7 sudah tadi merasakan. Pak ya. Iya, Oke. 7. Ya itu visi. Kalau visi itu ya di bidang ya kesehatan, Oke. ya di bidang infrastruktur, Iya. penanggulangan banjir, Ya, cuman beginilah. mengelola kebersihan. Ini maaf nih, saya Ya. bukan yang motong, tapi Ya. begini juga yang menjadi perhatian. Ah, Kota Medan itu identik sebagian itu menjadi sudah Chinatown-nya. Cina? Chinatown. Kita ada itu Chinatown. Iya, kota Cina. Artinya apa? Itu pakai pongan. Artinya apa? Ada masyarakat asli Ya. Kota Medan itu yang terpinggirkan. Oke. Itu Medan Utara, Oke. Kecamatan Medan Deli, Kecamatan Medan Marelan, Kecamatan Medan Labuan, Kecamatan Belawan. Oke. Jadi ini juga harus menjadi prioritas. Prioritas saat ini nggak jadi prioritas Medan Utara begitu. Kayaknya memang sudah mulai. Sudah Tapi kan mulai. ini kan Medan Utara ini kan lumbung suara semua calon wali kota pada saat mau pemilihan Ke Medan Utara. Medan Utara. Tapi Iya. setelah duduk dia melupakan Medan Utara. Ah. Maka kondisi perekonomian, bagaimana Dan- sanitasi, air bersih dan segala macam yang ada di sana ya masih memang belakangan ini Bobi mulai serius ke sana. Iya. Jadi kan kesenjangan ekonomi antara kota dengan Medan Utara itu sangat jauh. Oke. Sangat jauh. Kemudian satu lagi yang juga kita kritisi sebenarnya ada namanya kestabilan rohani, artinya kecerdasan spiritual Bobi juga harus ditingkatkan. Ah. Kenapa? Sebagai ambil contoh. Dia bisa bertengkar dengan tukang parkir. Benar. Kita lihat kan? Iya. Nah, kemudian dia bisa bertengkar dengan pendemo waktu puasa. Iya. Kemudian dia bisa bertengkar dengan supir angkot. Iya. Sama siapapun dia bisa bertengkar. Bisa bertengkar. Kayaknya tukang pukul nggak? Artinya gini, saya memahami karakter dasar DNA-nya itu dia panglima perang. Pejuang. Pejuang. Bawaannya pengen menjuang karena Ya, kalau rakyat aja ya kan. istilah Mandailing si Barwar Nansaktion. Oh. si Barwarna Saktion. Nah, Nansaktion. Ya. Jadi ini karakter. Ya. Akan tetapi makanya saya bilang kestabilan batiniah itu sebagai Ya. pemimpin karena dia bukan hanya aset Kota Medan, tapi saya melihat dengan karakter kepemimpinan dia ini aset Aset bangsa. Indonesia. Aset bangsa. Aset bangsa. Jadi Menarik ini, menarik. Jadi masyarakat Kota Medan itu harus melakukan tindakan untuk menghempang Bobi Nasution menjadi gubernur Sumatera Utara. Siap. Mantap. Ya, betul. Gini, Pak. Ya. Bapak orang Medan. Iya. Yang merasakan itu, Ya. saya juga Ya. bukan warga Medan, Deli Serdang juga ikut merasakan, Pak. Iya. Ya. Contohnya adalah saya adalah pekerja kreatif. Ya, pekerja kreatif itu termasuk di ekonomi kreatif lah, 17 subsektornya adalah Iya. pekerja seni seperti saya ini. Iya. Sangat-sangat diperhatikan kepada sama Bobi, Iya. Pak Bobi. Iya. Contohnya aja dulu waktu ada buat proyek-proyek kasih seng pinggir jalan, udah sekedar seng dicat segala macam, tapi hari ini beliau memaksimalkan potensi anak-anak muda yang ada di Kota Medan, yaitu adalah merangkul pekerja-pekerja seni Iya. mural. Benar. Benar Pak ya? Benar. Dan ini juga sebenarnya jadi tantangan beliau ketika beliau menjabat Covid. Ya, jadi itu jadi tantangan beliau, tapi kita beruntung dekat dengan Medan juga, dan masyarakat Medan juga beruntung karena beliau adalah keluarga besar dari Jokowi, dapat informasinya lebih awal. Ya. Jadi kita bisa melangkah, Medan tuh bisa lebih melangkah duluan gitu daripada kota lain, benar gak Pak? Bener ya? Nah, jadi begini, benar apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kosim, ya oleh Adinda. Ya memang ya kalau bagi kami masyarakat Medan itu, Bobi itu adalah orang yang visioner seperti yang saya sampaikan tadi. Seorang ya punya jiwa leader yang high, yang luar biasa. Karena ya kita sama-sama tahu ya, sejak duduknya beliau baru sekitar berapa tahun ya? Sekitar 2 tahun jangan. 2 tahun Dua lebih, tahun. baru 2 tahun lebih. Tetapi pembangunan ataupun Oh, wajah biasa. Kota Medan itu Luar biasa. sangat luar biasa. Jadi terkait seperti apa yang bilang Pak Kosim tadi tentang Medan Utara. Iya. Wah, itu lebih luar biasa lagi.
memang selama ini benar itu Tidak diperhatikan. daerah Medan Utara adalah daerah yang dipinggirkan, daerah yang kurang perhatian selama ini oleh Ditirikan lah kepala ya. daerah. Oke. Setiap yang terpilih di Menjadi- setiap dasawarsa ya, Iya. setiap dasawarsa. Cuman di saat si Bobi ini, beliau malah membalikkan itu. Beliau lebih memprioritaskan ke sana. Kebetulan Iya. wakil beliau saat ini Pak Aulia Rahman Ya. itu adalah putra daerah asli sana. Ah. Dan Pak Aulia Rahman sendiri pernah berucap Ya. dengan beliau, Pak Bobi, saya mau kita ya terus berpasangan, terus satu visi satu misi ya, bila mana Pak Bobi itu juga seiring dan sejalan dengan apa alur pikiran saya. Oke. Artinya bukan karena saya orang sana, tetapi itu kenyataan selama ini yang kami rasakan. Iya. Ya, contoh, ya ruang terbuka hijau, ya Islamic Center itu arahnya ke sana beliau bangun semua itu. Benar. Infrastruktur jalan, jembatan, udah selesai semua Medan Utara. Tapi gini Pak, menjadi PR besar juga ketika tadi disinggung kalau beliau menjadi sumut satu, ya kan? Ya. Menjadi PR besar juga untuk mensosialisasikan kerja nyata beliau ke pelosok-pelosok Pak. Ayo. Gini, saya berharap ini. Otonomi daerah itu adalah kabupaten kota, Ya. sedangkan gubernur itu adalah perwakilan pusat. Ya. Jadi wewenang seorang pemimpin yang bersentuhan langsung dengan rakyat, pengabdian yang sesungguhnya pemimpin itu adalah kabupaten kota sebenarnya. Oke. Nah, jadi kenapa tadi saya katakan harus masyarakat masyarakat Kota Medan Ya. harus menghempang langkah Bobi menjadi gubernur Sumatera Utara. Supaya Karena supaya apa yang menjadi program Bobi yang Bisa. sedang berjalan ini harus terrealisasi semua. Mumpung Oke. presidennya masih Jokowi, Iya, soalnya artinya iya, anggaran iya. yang bisa itu lebih gampang Diprioritaskan lah prioritaskan ke sini. ke sini. Iya, benar. Jadi artinya benar, gini, benar. bagi Bobi sendiri ini adalah monumen Ya. yang dia akan tanamkan awal kepemimpinannya di negara ini. Iya. Saya juga ngerasain banjir, Pak. Iya. Banjir ini dari zamannya Pak Ahyar sampai sekarang masih tetap banjir. Tapi kenapa zaman Pak Ahyar ini lebih banyak masyarakat yang komplain tentang banjir? Oh. Apa itu Pak yang menjadi powernya Bobi ini? Apa yang dilakukan Bobi? Padahal sama-sama banjirnya nggak hilang. Iya. Tapi komplain masyarakatnya hilang. Ini kan menarik Pak. Sebagai kepala daerah. Itu tadi yang saya sampaikan itu termasuk program prioritas beliau. Iya, tapi banjirnya nggak hilang Pak. Yang saya bilang ini tingkat komplain masyarakat ini. Kalau persentase hilang atau tidaknya banjir itu, ya saya selaku masyarakat Medan sendiri itu sebenarnya sudah ada pengurangan, sudah ada. Sebenarnya begini juga. Gimana? Berkurang. Salah Masalah satu Ini menarik nih, nggak ada masalah pengurangan. banjir ini. Tidak ada pengurangan banjir, tetap banjir. Tetap kan, Pak? Tetap. Ya, artinya begini. Banjir dan sampah adalah permasalahan klasik di Kota Medan. Betul. Dan di semua kota juga begitu. Betul. Ini kan belum ada tindakan maksimal yang Betul. dilakukan oleh Bobi. Benar. Jadi dia harus ada sinergi antara pemerintahan Kota Medan dengan kabupaten, deli serdang dan provinsi sinergi menangani masalah banjir. Benar. Kalau tidak ada sinergi itu ini tidak akan bisa diatasi. Yang jadi pertanyaan saya, apa kira-kira trik dia supaya komplain masyarakat ini menurun? Sebenarnya beliau sudah mulai. Sebenarnya sudah beliau mulai untuk membangun atau bagaimana cara yang efektif untuk menanggulangi banjir itu. Tapi tetap banjir, Pak. Memang benar, Iya. masih ada titik-titik banjir di Iya. beberapa tempat. Tetapi kalau sesudah kepemimpinan beliau ini sudah sudah terkurangi, sudah ada berkurang. Oke. Artinya walaupun hanya katakanlah hanya beberapa persen masih tipis memang. Karena apa? Ya itu tadi, karena jalan di Kota Medan pun selama ini Medan itu sebagai ibu kotanya Sumatera Utara. Benar. Ibu kotanya Sumatera Utara yang menjadi ikon Sumatera Utara. Ini yang harus dia poles dulu, ya. Artinya dengan terbenahinya infrastruktur jalan,
dengan terbenahinya ya itu tadi yang sampaikan Pak Kosim Ya. tadi pengelolaan sampah itu program prioritas beliau. Tentu yang lain itu nanti secara Berjalan waktu akan bisa teratasi. Yakin Bapak itu? Saya yakin dengan program beliau ini tadi yang sudah saya sebutkan, saya yakin. Makanya saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh pihak LP3SU Pak Kosim itu. Masyarakat Kota Medan itu memang harus betul-betul mampu menghempang beliau. Kalaupun ada niat beliau untuk sampai bisa duduk nanti di gubernur, diusulkan sama ya masyarakat Kota Medan. Kalau saya secara pribadi ya sependapat dengan apa yang disampaikan Pak Kosim. Artinya apa? Artinya apa? Bagaimana biar beliau bisa menyelesaikan tugasnya dulu dengan program prioritas tadi. Ya, bila mana nanti itu sudah berhasil beliau tuntaskan, ya tidak ada lagi hutang ataupun dosa yang ditinggalkan terhadap masyarakat Kota Medan. Benar. Gitu. Sebenarnya gini, saya punya tapi belum dapat jawaban apa yang menyebabkan komplain masyarakat ini kurang, walaupun banjirnya tetap ada. Jadi begini, sebenarnya punya jawaban nih Pak. Saya punya jawaban sendiri atas pertanyaan saya sendiri. Itu ngetes ini. Yang menjadi kurangnya komplain masyarakat ini karena Bobby terlalu banyak berbuat baik di media sosial yang ditonton sama masyarakat. Artinya gini Pak, beliau memanfaatkan media sosial sebagai ajang menunjukkan kerja nyata beliau. Ketika itu ditonton masyarakat, ya kan, kebaikan-kebaikannya, terus perbuatan-perbuatan dia untuk masyarakat, sehingga masalah banjir masyarakat udah nggak peduli lagi. Artinya walaupun ada yang peduli ya Pak ya, tapi menipis kepeduliannya tentang kritik tentang banjir tadi. Benar nggak Pak? Sepakat nggak? Oke, itu satu sisi. Sepakat nggak? Iya, saya sepakat, tapi satu aspeknya. Ya. Tapi sebenarnya enggak, karena ini kan sudah rutin ya, setiap tahun Medan itu pasti banjir. Ya. Jadi pun ada komplain, habis keringnya air ya masyarakat nggak komplain lagi. Ya. Jadi sudah kebiasaan. Cuma ini kan Medan bukan hanya sudah ada proyek raksasa dulu namanya MUDP tahun 80-an itu. Begitu itu juga gagal. Jadi persoalan banjir ini Bobby harus lebih serius. Serius lagi. Lebih serius. Atau dia harus buka kanal baru, pembuangan kanal baru untuk mengalirkan air yang ada di air Sungai Deli itu dibuat lagi kanal baru untuk membuang ke laut lagi. Kalau ini tidak dilakukan, banjir ini akan tetap terus terjadi. Berarti Pak Bobby harus mempersiapkan ketika dia nanti amin kalau menjadi Gubsu, benar Pak ya, jadi gubernur. Berarti dia harus mempersiapkan wali kota yang sejalan dengan dia Pak. Tidak mungkin. Tidak mungkin disiapkan atau gimana? Artinya gini, tiap pemimpin itu punya karakter masing-masing. Iya, maksud saya dia tidak mungkin mempersiapkan orang lain harus menjalankan apa yang dia tinggalkan. Tapi kenyataan tidak pernah terjadi seperti itu. Pemimpin yang baru dia punya program baru. Berarti akan putar terus itu programnya, artinya ada perbaruan terus. Gini, ada yang unik dari si Bobby juga. Pertama dia menantunya presiden. Kemudian dia kan bukan orang partai. Kebanyakan bukan orang PDIP. PDIP pengusungnya. Jadi begini, terkait penanggulangan banjir tadi, ya saya jawab. Sebenarnya mereka Medan sendiri sudah melakukan normalisasi saluran drainase sebenarnya. Sudah. Ya, melalui Urban Development Project MUDP itu. Ya kan? Tetapi memang ya itu melalui program UDITS namanya di 35 titik dia. 35 titik dengan total panjang 16,62 meter. Sudah dilakukan. Tetapi memang belum action. Ini baru rencana. Masih rencana. Iya, masih rencana. Dengan program beliau tadi tentunya. Program prioritas kan termasuk menanggulangi banjir seperti yang saya sampaikan tadi. Tapi sampai sekarang itu memang belum action, belum terlaksana. Masih batas program, tetapi ya itu bakal dia lakukan. Makanya nanti harapan kami masyarakat Kota Medan, kami akan memberikan amanah yang kedua atau periode kedua dengan beliau, bagaimana harapan ataupun program-program beliau itu tadi dapat terrealisasi secara baik dan benar serta sempurna gitu. Sehingga kita masyarakat Kota Medan bisa menikmati itu secara keseluruhan. Jadi ini satu hal lagi ini yang paling penting sebenarnya.
kita tidak bisa berharap dengan Bobi. Oke. Bobi itu dia tidak punya kemampuan apa-apa. Oke. Masyarakat harus ikut berperan aktif dan Oke. ini yang mendorongnya harus Bobi sendiri. Bagaimana mengangkat peran aktif masyarakat itu untuk membangun Kota Medan. Oke. Satu lagi itu DPR walaupun 3 fungsinya controlling, budgeting dan legislasi, tapi dia juga punya basis massa masyarakat. Yang bagaimana juga DPR itu membantu program Bobi, bukan hanya mengkritik, meminta proyek garuk-garuk APBD. Nah, ini kan penyakit anggota dewan yang SDM-nya sangat rendah. Ini kacau kita negara. Ini panjang nih Pak kalau bahas DPRD Medan lagi Pak. Hah? Iya, Panjang nih. kita tahu, masyarakat kan tahu. Kemarin persoalan Lampung Pocong, ketua DPRD ribut, informasi di lapangan rupanya dia nggak dapat bagian kan gitu. Oh. Itu isu. Jadi kan tahunya anggota dewan itu hanya menggonggong saja, Oke, menggonggong siap. saja. Tapi Siap. bagaimana massa yang dia mengangkat masyarakat yang memilih dia menjadi anggota dewan itu Iya. untuk terlibat dalam pembangunan Kota Medan berperan aktif. Oke. Itu maksudnya. Hari ini kurang berperan aktif. Hanya ceritanya menggonggong saja. Siap, itu persoalannya. siap Pak Kosim, siap. Iya. Pak Kosim, luar biasa. Kalau saya sendiri kurang sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kosim tadi. Berarti, hanya menggonggong ya, tapi- hanya menggonggong. Tapi kenyataan yang kami rasakan saat ini ya. Bukan ini maksud pembangunan ini anggota dewan. Anggota dewannya. betul, anggota dewan. Anggota dewannya. Anggota Jadi tidak dewannya. sinergi Pak. Ah, dia Antara- tidak sinergi. antara kepala daerah. selaku pengamat sosial Ya. ya Pak Kosim ya punya Ya. apa namanya punya penilaian seperti Ya. itu hal yang wajar Ya. karena memang ya kalau namanya ya apa namanya pengamat sosial ini memang ya itu sangat sangat jeli melihat Ya. persoalan-persoalan yang seperti itu gitu. Ya. Jadi kita pun sebenarnya ya ada melihat itu, tetapi ya itu apa namanya sepanjang ya kami selaku masyarakat Kota Medan ya masih Pak Bobi ini masih bisa berlari dengan Oke. programnya itu, kami akan dorong siapapun yang menghalangi, kami Siap. akan tetap siap untuk membackup beliau, begitu. Jawab Karena dengan cepat. Kaminya berapa orang? seluruh masyarakat Kota Medan. Oke, ini akan panjang pembahasannya, tapi kita cut sampai di sini karena setelah ini mungkin kita akan bahas lebih panjang lagi tentang Kota Medan. Luar biasa ini, makin tadi awalnya agak adem ayem segala macam, sekarang makin panas. Oke, kita sudahi aja biar penasaran teman-teman. Saksikan podcast selanjutnya. Terima kasih sudah nonton video ini guys, tapi jangan lupa like, comment, and subscribe. And ya, see you in the next video. Bye.